Pernahkah Anda duduk di pagi hari, sambil menyeruput teh hangat, lalu tiba berpikir, masih berapa tahun lagi saya punya waktu? Pertanyaan itu mungkin terdengar berat. Tapi justru semakin bertambah usia, kita makin sering memikirkannya. Dan kabar baiknya, Anda tidak sendiri. Banyak orang di usia 60-an, bahkan 70-an, mulai sadar bahwa kesehatan bukan lagi tentang angka di timbangan, tapi tentang kualitas hidup yang tersisa. Dan tahukah Anda? Menurut penelitian terbaru dari National Institute on Aging, pilihan yang Anda buat di pagi hari bisa menentukan apakah Anda akan hidup sampai 70, 80, atau bahkan 100 tahun. Ya, hanya dengan kebiasaan kecil yang dilakukan di pagi hari, 2P70, menurut 70, di hal yang sering kita anggap sepele, ternyata bisa menjadi kunci panjang umur dan kesehatan prima. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang minum jamu aneh-aneh, atau olahraga berat seperti anak muda. Justru sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan ini mudah dilakukan, tidak butuh biaya mahal, dan sudah terbukti lewat penelitian ilmiah dari universitas dunia. Satu-satunya syaratnya, Anda harus konsisten, dan tahu apa saja yang perlu dilakukan sejak pagi hari. Bayangkan sosok Pak Gito, usia 64 tahun, pensiunan guru dari Solo. Beberapa tahun lalu, beliau sempat didiagnosis tekanan darah tinggi, dan kadar gula yang mulai naik. Dokter sempat menyarankan pengobatan. Tapi yang dilakukan Pak Gito justru sedikit berbeda. Alih-alih bergantung penuh pada obat, ia mulai mengubah cara hidupnya, dimulai dari pagi hari. Setiap hari, jam 5.30 pagi, Pak Gito bangun. Ia tidak langsung mengecek handphone atau menyalakan TV. Ia duduk sejenak di teras, menarik napas dalam-dalam, minum segelas air putih hangat, dan menyebut 3 hal yang ia syukuri hari itu. Kemudian ia berjalan kaki di sekitar halaman rumahnya, sambil menyapa tetangga, dan menghirup udara segar. Sarapannya? Oatmeal sederhana dengan irisan pisang, lalu membaca buku cerita pendek. Apa yang terjadi setelah itu? Dalam waktu 6 bulan, tekanan darah Pak Gito membaik. Gula darahnya stabil. Ia tidur lebih nyenyak, tidak mudah marah, dan yang paling mengejutkan, hasil tes kesehatannya setara orang usia 50 tahun. Bahkan dokter pun terkejut. Pak Gito ini seperti dimundurkan umurnya, kata sang dokter sambil tersenyum. Apakah kebiasaan itu sulit? Tidak. Apakah mahal? Tidak juga. Tapi Pak Gito melakukan satu hal yang jarang kita lakukan. Ia memulai pagi hari, dengan kesadaran dan kebiasaan sehat. Sekarang, giliran Anda. Dari kota mana Anda menonton video ini? Apakah Anda di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau mungkin dari luar negeri? Dan, usia Anda sekarang berapa? 58, 62, atau sudah 70 lebih? Kami ingin tahu, karena video ini kami buat khusus untuk Anda, para pejuang usia emas yang masih semangat menjaga kualitas hidup. Di video ini, kami akan membahas 7 kebiasaan pagi yang bisa Anda mulai besok pagi. Semua kebiasaan ini telah dibuktikan secara ilmiah dapat membantu Anda hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Dan yang paling menarik, kebiasaan nomor 7 adalah yang paling sederhana, namun diam-diam punya dampak paling besar. Jadi jangan lewatkan 1 detik pun dari video ini. Siapkan teh hangat Anda, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan menuju umur panjang yang berkualitas. Oh ya, kalau menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena setiap minggu, kami akan berbagi tips hidup sehat, inspirasi umur panjang, dan kisah nyata yang bisa memotivasi kita semua. 1. Bangun di jam yang sama setiap hari. Coba bayangkan tubuh Anda seperti sebuah orkestra musik. Ada yang memegang biola, piano, drum, seruling, semua harus main di waktu yang tepat, agar menghasilkan melodi yang indah. Nah, tubuh manusia juga begitu. Setiap organ kita, jantung, ginjal, otak, hati, semuanya punya jadwal kerjanya masing-masing. Dan yang menjadi konduktornya, atau pemimpinnya, adalah ritme sirkadian jam biologis tubuh kita. Jika kita bangun dan tidur di waktu yang acak-acakan, maka orkestra tubuh ini jadi kacau. Jantung bisa berdegup lebih keras dari seharusnya, otak bisa lemot, dan metabolisme jadi lambat. Tapi kalau Anda bangun di jam yang sama setiap hari, misalnya jam 5.30 atau 6 pagi, maka tubuh tahu, kapan harus memompa energi, kapan harus tenang, dan kapan waktunya mencerna makanan.
Penelitian dari Harvard Medical School membuktikan bahwa lansia yang punya pola tidur dan bangun yang teratur memiliki resiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, stroke, bahkan Alzheimer. Dengan kata lain, hanya dengan menjaga konsistensi waktu bangun setiap pagi, Anda sudah memberi hadiah besar untuk tubuh Anda, yaitu stabilitas dan ketenangan sistem tubuh. Jadi, jangan remehkan alarm pagi Anda. Itu bukan hanya suara untuk bangun, tapi suara yang bisa menyelamatkan hidup Anda dalam jangka panjang. 2. Minum air putih setelah bangun. Mungkin selama ini Anda mengira bahwa minum air putih di pagi hari hanya soal membasahi tenggorokan. Tapi sebenarnya, itu adalah kebiasaan kecil yang bisa memperpanjang usia Anda. Saat kita tidur, tubuh bekerja diam-diam, ginjal menyaring darah, hati membuang racun, dan sistem kekebalan tubuh melakukan pembersihan malam hari. Semua proses itu membuat tubuh kehilangan cairan, walau kita tidak merasa haus. Nah, begitu bangun, minum air putih cukup 1 atau 2 gelas membantu tubuh menyala kembali. Darah mengalir lebih lancar, otak menjadi lebih jernih, dan sistem pencernaan siap bekerja. Penelitian dari Jepang yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Biochemistry, menyebutkan bahwa kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur, dapat mengurangi resiko hipertensi, diabetes tipe 2, dan gangguan pencernaan secara signifikan. Bahkan, orang Jepang menjadikan ini sebagai terapi wajib pagi hari dikenal dengan istilah water therapy. Bukan kebetulan kalau Jepang termasuk negara dengan penduduk lansia terbanyak yang hidup hingga usia 90, bahkan 100 tahun. Jadi, sebelum Anda menyentuh teh, kopi, atau makanan apapun di pagi hari, ambillah segelas air putih. Minumlah perlahan, sambil duduk santai. Anda sedang memberi tubuh Anda kehidupan yang baru, dan mungkin juga menambah tahun-tahun bahagia bersama keluarga. 3. Berjemur di bawah sinar matahari pagi. Matahari pagi bukan sekadar pemandangan yang indah, ia adalah obat gratis dari alam. Sinar matahari pagi yang lembut, terutama antara pukul 6.30 hingga pukul 8.30, mengandung sinar UVB yang membantu tubuh kita memproduksi vitamin D alami. Bagi lansia, vitamin ini sangat penting, bukan hanya untuk menjaga tulang tetap kuat dan tidak rapuh, tetapi juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki suasana hati. Ada banyak penelitian yang mendukung ini, salah satunya dari American Geriatric Society, yang menemukan bahwa orang lanjut usia yang memiliki kadar vitamin D yang cukup, memiliki risiko 35% lebih rendah terkena penyakit tulang, serta depresi dan kelelahan mental. Bahkan ada korelasi kuat antara kekurangan sinar matahari dan perasaan mudah sedih atau lelah di usia lanjut. Jadi, coba ubah kebiasaan pagi Anda. Luangkan waktu 10-15 menit duduk di teras, atau berjalan pelan di halaman rumah, sambil terkena sinar matahari pagi. Tidak perlu lama, tidak perlu olahraga berat. Yang penting rutin. Karena, sinar matahari pagi bukan hanya menyehatkan, tetapi juga membuat hati lebih tenang. Rasanya seperti dipeluk alam, dan siapa sangka, pelukan itu bisa memperpanjang usia Anda. 4. Menggerakkan tubuh. Kadang kita berpikir, olahraga hanya untuk anak muda. Saya sudah tua, sudah cukuplah istirahat, begitu pikir banyak orang. Tapi ternyata, justru di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita semakin butuh digerakkan. Bukan untuk mengejar otot, bukan untuk jadi langsing, tapi untuk mencegah kemunduran fungsi tubuh. Gerakan ringan di pagi hari seperti jalan kaki keliling rumah, naik turun tangga pelan, atau melakukan senam lansia selama 10 menit, bisa memberikan manfaat yang sangat besar. British Journal of Sports Medicine menyatakan bahwa lansia yang rutin bergerak 10 hingga 15 menit setiap pagi memiliki kemungkinan hidup lebih lama hingga 5-7 tahun, dibanding yang pasif. Dan bukan hanya itu, gerakan juga melancarkan sirkulasi darah, mencegah pengapuran sendi, meningkatkan suasana hati, dan bahkan bisa mencegah demensia. Ada pepatah lama, tubuh yang tidak digerakkan, akan berkarat. Sama seperti mobil yang diparkir terlalu lama, maka mulailah hari Anda dengan gerakan. Tidak perlu malu. Tidak harus keringat bercucuran. Yang penting, Anda bergerak. Setiap langkah yang Anda ambil pagi ini, adalah langkah menuju umur yang lebih panjang, dan hidup yang lebih berkualitas. 5. Melatih otak. Siapa bilang otak berhenti berkembang di usia tua? Justru di usia 60-an ke atas, otak Anda masih bisa tumbuh dan belajar. Tapi seperti otot, otak juga butuh dilatih, agar tetap tajam dan tidak mudah berkarat. Pagi hari adalah waktu yang ideal untuk melakukan itu. Cukup 10-15 menit setiap pagi, Anda bisa melatih otak dengan cara sederhana. Membaca koran, menulis catatan harian, bermain teka-teki silang,
mendengarkan lagu sambil mengingat lirik, atau bahkan mencoba mengingat apa saja yang harus dilakukan hari ini. Penelitian dari Kyoto University di Jepang membuktikan bahwa lansia yang melatih fungsi kognitifnya secara rutin memiliki kemungkinan lebih rendah terkena Alzheimer dan demensia, hingga 40%. Aktivitas ini juga memperbaiki suasana hati, menurunkan stres, dan meningkatkan rasa percaya diri. Otak yang aktif juga akan mempengaruhi tubuh. Koordinasi gerak jadi lebih baik, keseimbangan lebih stabil, dan Anda lebih sigap dalam aktivitas sehari-hari. Jangan takut mencoba hal baru di pagi hari. Tulis puisi, belajar aplikasi baru, atau coba resep baru di dapur. Karena setiap tantangan baru yang Anda lakukan di pagi hari, adalah suntikan energi untuk otak Anda. Dan otak yang aktif adalah fondasi umur panjang yang sehat. 6. Sarapan sehat kaya serat dan protein. Apa yang Anda makan di pagi hari, bisa menentukan bagaimana tubuh Anda bekerja sepanjang hari, bahkan bisa menentukan kondisi kesehatan Anda 5-10 tahun ke depan. Sayangnya, banyak orang di usia 60-an masih sering melewatkan sarapan atau memilih makanan yang asal kenyang gorengan, mie instan, atau roti tawar dengan gula berlebih. Padahal, di usia ini, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam mengolah makanan yang tinggi lemak jenuh dan gula. Organ-organ seperti pankreas, ginjal, dan jantung sudah butuh bantuan dari pola makan yang benar, bukan dibebani lagi. Karena itu, sarapan yang baik di pagi hari adalah fondasi dari kesehatan jangka panjang. Para peneliti dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menemukan bahwa orang lanjut usia yang rutin sarapan dengan makanan tinggi serat dan protein memiliki resiko 27% lebih rendah terkena serangan jantung dan diabetes tipe 2. Protein membantu menjaga otot tetap kuat, sementara serat membantu pencernaan dan mengontrol kadar gula darah. Contoh sederhana sarapan sehat. Oatmeal hangat dicampur irisan pisang atau apel, sebutir telur rebus, dan segelas susu rendah lemak. Tambahkan juga potongan pepaya atau semangka untuk vitamin dan enzim alami. Ini bukan makanan mahal, dan tidak sulit disiapkan. Tapi seringkali yang kita butuhkan bukan resep baru, melainkan kesadaran baru. Ingat, sarapan bukan cuma soal kenyang, tapi soal bagaimana Anda menjaga organ tubuh yang sudah menemani Anda puluhan tahun ini. Jangan tunggu ada gejala dulu baru berubah. Jadikan sarapan sehat sebagai bentuk cinta Anda pada diri sendiri. Karena makanan yang baik bisa menjadi obat pagi yang memperpanjang hidup Anda tanpa efek samping, tanpa biaya besar, hanya butuh niat. 7. Mengucapkan rasa syukur. Kita sudah bicara soal tubuh, otak, dan makanan, tapi ada satu hal lagi yang sering dilupakan, padahal efeknya luar biasa untuk kesehatan, hati yang bersyukur. Ya, mengucapkan rasa syukur di pagi hari mungkin terdengar sepele, bahkan klise. Tapi ternyata, kebiasaan ini punya kekuatan ilmiah yang besar dalam menjaga kesehatan jiwa dan raga. Menurut studi dari University of California, orang yang secara rutin meluangkan waktu untuk bersyukur setiap pagi mengalami penurunan hormon stres, kortisol, tekanan darah yang lebih stabil, kualitas tidur yang lebih baik, dan kecenderungan penyakit kronis yang lebih rendah. Bukan hanya itu, mereka juga melaporkan hidup yang lebih bahagia, lebih puas, dan lebih ringan dijalani meskipun usianya sudah lanjut. Bayangkan seperti ini, setiap pagi sebelum Anda menyentuh handphone, atau menyalakan televisi, Anda duduk sejenak. Tarik napas dalam-dalam, lalu sebutkan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Bisa sesederhana, saya bersyukur, bisa bangun pagi ini tanpa nyeri. Atau, saya bersyukur masih bisa mendengar suara cucu saya tadi malam. Atau, saya bersyukur ada matahari yang hangat. Hal-hal kecil seperti ini, adalah jangkar emosi yang menenangkan hati, dan menguatkan pikiran. Di usia 60-an ke atas, bukan hanya tubuh yang butuh perawatan hati, dan pikiran juga butuh pelukan. Dan rasa syukur adalah pelukan paling ampuh yang bisa Anda berikan, untuk diri sendiri. Bahkan ada penelitian dari National Institutes of Health, yang menunjukkan bahwa lansia yang rutin bersyukur, memiliki tingkat peradangan tubuh yang lebih rendah, artinya mereka lebih tahan terhadap penyakit jangka panjang, seperti kanker, jantung, dan radang sendi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap ucapan syukur hanya sebagai formalitas, jadikan itu sebagai bagian dari ritual pagi Anda. Karena setiap kali Anda bersyukur, Anda sedang memperkuat fondasi kehidupan yang lebih panjang, dan lebih bermakna. Dan mungkin rasa syukur pagi ini bisa menjadi alasan Anda, masih diberi napas untuk melihat matahari esok hari. Hidup panjang bukan soal menambah tahun, tapi soal menambah makna di setiap harinya. Jika Anda bisa memulai pagi dengan kebiasaan yang baik, maka Anda sudah menyiapkan masa depan yang lebih sehat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang Anda cintai.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga hari ini menjadi awal dari perubahan kecil yang membawa kebahagiaan besar.